Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Yuk, pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi hakikat Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita mau merenungkan tentang satu kata yang menarik, yaitu boring. Membosankan. Yuk, dalam hal apa ya Bapak Ibu? Ayo ikuti renungan pada hari ini. Kiranya juga akan memberkati saya dan saudara semua yang mendengar renungan pada kesempatan ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh saya bersyukur kalau saya boleh merasakan di zaman sekarang fasilitas gereja sangat mendukung di dalam kita beribadah. Tempat gedungnya, pendingin ruangannya, sound systemnya, alat-alat musiknya. Sungguh saya bersyukur pada Tuhan kalau gereja Tuhan boleh diberkati dengan fasilitas yang mendukung untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau saya bandingkan di tahun-tahun saya awal-awal percaya Tuhan Yesus, di tahun 90-an, dan mungkin saat ini pun kalau di desa-desa atau di pulau-pulau akan beda kondisinya dengan fasilitas yang ada di kota. Bapak Ibu, pada saat tahun 90-an saya beribadah di satu gereja yang kecil, juga fasilitasnya waktu itu belum ada AC, tapi tetap sejuk karena ada AB, yaitu angin berobos, dan fasilitas musiknya juga ada, cuma kalau dibandingkan sekarang jauh sekali. Tapi puji Tuhan, saya dapatkan senior-senior saya, mereka bersemangat. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat itu bersemangat, giat. Juga remajanya, youth-nya, sekolah minggunya juga berapi-api. Saya menikmati suasana tersebut. Dan saat ini apalagi dengan fasilitas yang Tuhan sudah berkati, yang tadi saya sudah sampaikan, sungguh saya bersyukur kalau menikmati dengan fasilitas yang Tuhan berkati ini. Namun, saya pernah mendengar di zaman now, di zaman sekarang, di zaman milenial ini, ada beberapa orang yang berkata, "Oh, saya kok ke gereja nggak dapat apa-apa ya, boring, membosankan. Nggak terima apa-apa." Aduh, saya rasa ini ada sesuatu yang salah. Karena fasilitas Tuhan sudah berkati, hadirat Tuhan juga ada di sana. Beberapa merasakannya, beberapa juga antusias, berapi-api. Namun ada segelintir orang yang berkata demikian. Berarti ada sesuatu yang dalam tanda kutip, saya tidak menghakimi, tapi itu menjadi pertanyaan. Kemungkinan ada yang keliru di dalam beribadah tersebut. Ayo, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mau lihat situasi, kondisi ibadahnya Paulus dan Silas. Yuk, kita baca di Kisah Rasul 16. Ayat 23 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, yaitu Paulus dan Silas, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suaranya nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Di tengah kondisi luka-luka karena habis didera dan dimasukkan dalam penjara, kakinya dibelenggu. Tapi yang luar biasa, Paulus dan Silas berdoa, bernyanyi dengan keras sampai orang-orang hukuman yang lain mendengar, seluruh penjara mendengar. Dan yang luar biasa, terjadi pertobatan, baptis seluruh keluarga dari kepala penjara tersebut. Haleluya. Tadi di awal saya membicarakan tentang fasilitas. Kalau kita berpikir, apakah fasilitas yang Paulus dan Silas alami pada saat itu? Apakah semewah kondisi saat ini? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat, kita sudah mendengar firman Tuhan mencatat ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi di ibadah mereka. Haleluya. Bapak Ibu, saya salah satu dari Kahalkit mentor dari apa yang pernah seseorang berkata, "Kok saya ibadah tidak mendapatkan apa-apa, boring, membosankan, tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan." Biarlah saya mau pesan melalui renungan pada kesempatan ini. Ajari dan biar anak-anak Bapak Ibu dan saudara semua semakin mengerti hakikat ibadah. Yang pertama, yaitu kejarlah kehadirannya, pribadinya, bukan fasilitas ibadah itu. Yuk kita baca di Matius 18 ayat yang 20. Demikian bunyi firman Tuhan, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku." Ya tadi kalau Paulus dan Silas ada 2. Jadi menggenapi Matius
18 ini. Lanjut ya Bapak Ibu. Di situ apa? Aku Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu. Ini yang membedakan orang-orang yang boring dan orang-orang yang menyala-nyala menikmati hadirat Tuhan ketika mereka beribadah. Karena mereka tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah ibadah mereka yang akan berbicara kepada jemaatnya, sehingga dia membuka hati berdoa, Roh Kudus, biar kami, anak-anakmu boleh merasakan hadirat-Mu yang ada di tempat ini saat kami beribadah. Ketika mungkin ada permasalahan di sound system, ada permasalahan di alat-alat musik, ada kesalahan, song leader, apapun segalanya, situasi ibadah apapun, aku mencari Engkau. Konsentrasikanlah kami Tuhan. Kita berdoa. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari kehadiran Tuhan, tidak ada lagi kata boring, membosankan di dalam ibadah. Setuju Bapak Ibu? Haleluya, setuju ya. Puji Tuhan. Yuk kita telusuri lagi. Ibadah yang Tuhan maui seperti apa? Mazmur 98 ayat 4-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorelah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Haleluya. Di ayat yang 4 tadi dikatakan, bergembiralah. Intisari dari ibadah kita yang kita mau cari ketika kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain, dengan saudara seiman di dalam gedung gereja, di perkumpulan umat Tuhan yang bernyanyi, bersorak. Satu hal Tuhan inginkan, bergembiralah di dalam Dia, nikmati hadiratnya, nikmati puji-pujian yang kau nyanyikan, renungkan apa yang kau nyanyikan, sehingga ketika kau nyanyi, hatimu tersentuh, rohmu terbangkitkan, menyala-nyala bagi Tuhan. Di ayat 5 dan 6 memang ada alat-alat musik, ada kecapi, ada nafiri, ada sangkakala. Tapi Tuhan ngomong di ayat yang keempat tadi, bergembiralah. Jadi intinya sekali, bergembiralah bagi Tuhan, bagi Dia. Alat-alat musik, sarana-sarana yang ada saat itu, yang ada di depan kita, mereka hanya sarana, bukan yang utama. Jangan mengejar sarana. Seperti Paulus dan Silas, ada sarana pun atau tidak ada sarana pun, itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan lagi di Roma 12 ayat 1. Apa yang Tuhan kehendaki dari ibadah sejati kita? Yuk. Roma 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya pesankan apa yang saya sampaikan, kita ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu yang hidup di milenial ini, di zaman dengan fasilitas yang luar biasa. Jangan sampai itu mengalihkan apa yang menjadi pokok dari ibadah anak-anak Tuhan. Haleluya. Saya ingin membagikan juga 3 hal lagi. Bagaimana kalau kita keliru di dalam intisari ibadah? Kita tidak mengejar hadirat Tuhan, tapi kita fokus dengan fasilitas. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kita bisa terjebak dalam kata boring, membosankan. Padahal ada hadirat Tuhan, tapi saudara karena menuntut fasilitas, tidak mengejar Tuhan, saudara terjebak. Saudara akan banyak menggerutu ketika fasilitas yang Bapak Ibu harapkan tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Mari berawas-awas di zaman sekarang. Jangan sampai fokus kita mencari Tuhan tergantikan oleh hal-hal yang bukan utama. Yang kedua, mohon maaf. Kalau orang-orang yang mengejar fasilitas saja, bukan hadirat Tuhan ketika mereka beribadah di gereja mereka masing-masing, mereka akan menjadi, sekali lagi mohon maaf, Kristen butterfly. Kristen yang kupu-kupu, akan pindah ke sana ke sini, tidak puas di sini, pindah lagi ke sana, tidak puas, mencari-cari, berputar-putar. Apakah kita mau, pertanyaannya Bapak Ibu, menjadi Kristen yang tidak bertumbuh, menclok-menclok ke sana sini seperti kupu? Bapak Ibu, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, kita tertanam dalam satu gereja dan bertumbuh di sana dan dapat melayani di gereja tersebut. Kalau Bapak Ibu dan saudara tidak berkomitmen untuk tertanam, pasti Bapak Ibu tidak akan mengalami pertumbuhan dan dapat melayani dengan maksimal. Yang ketiga, yuk kita baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah pesan firman Tuhan, bahwa ibadah itu ada kekuatan yang mengubah, yang memberkati, yang menjadikan anak-anak Tuhan bersinar dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini kita ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita mengajar, kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara yang mempunyai prinsip-prinsip yang sama yang tadi saya terangkan, sehingga Bapak, Ibu, saudara merasakan juga hal yang sama, boring, membosankan, tidak dapat apa-apa di dalam ibadah. Mari sebelum kita mengajar putra-putri Bapak Ibu semua, kita mohon ampun, minta pembaruan di dalam Tuhan.
supaya kita alami ibadah yang sejati itu, dan kita dapat mengajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.